Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, berkat dalam. Selamat pagi anak-anak semuanya, terkhusus kelas 8 yang saya cintai, siswa-siswi SMP Negeri 17 Surakarta. Bersama materi seni budaya, ini yang mengampu puase. Kalian selamat mengikuti, kalian cermati supaya bisa menjawab tepat waktu dan benar. Langsung saja anak-anak, kita akan membahas yang ini memang saya khususkan untuk Kerajaan Ayodhya. Jadi kalian cermati. Yang pertama, tokoh pertama adalah Prabu Romo. Prabu Romo adalah raja dari Ayodhya, putra dari Prabu Destarata. Ibunya bernama Dewi Sukasarya. Sedang adik-adiknya yaitu Bharata lahir dari ibu Kekayi. Sedangkan Lesmana dan Satruna lahir dari ibu Dewi Sumitra. Rama atau disebut juga Rama Wijaya, juga disebut Raden Renggowo, memiliki berbagai keistimewaan seperti kesaktian yang tiada tandingnya, pandai dan sangat bijaksana. Terkhusus Prabu Rama Wijaya ini adalah ahli pemanah. Permaisurinya itu bernama Dewi Sinta. Dalam peperangan merebut Dewi Sinta, Rama dibantu oleh kera yang dipimpin oleh Sugriwa dan Anoman. Prabu Rama ini seorang raja yang besar, berwibawa, bijaksana, dihormati semua rakyatnya, serta disegani para raja-raja mancanegara. Memiliki panah yang sangat ampuh, namanya Goa Wijaya. Ketika perang besar Alengka, Prabu Rama mempunyai senopati perang pilihan yang berwujud kera putih yang bernama Anoman. Selanjutnya anak-anak, Dewi Sinta. Tadi istri dari Prabu Rama ini melambangkan kesucian seorang wanita. Ia adalah permaisuri Prabu Rama Ayodhya dari anak Prabu Janaka, Raja Mantili. Dewi Sinta berparas cantik, baik dan baik budi, serta pengertian. Ia lahir bersama dengan ari-ari yang berupa gendewo atau panah, yang menjadi gendewo pusaka kesaktian kerajaan Mantili. Dewi Sinta diboyong ke negara Ayodhya bersama Prabu Rama. Karena ulah Dewi Kekayi, Raden Rama dan Dewi Sinta diusir dari kerajaan mengembara ke hutan bersama sang pengabdi Raden Lesmana. Dewi Sinta diculik oleh Prabu Dasamuka atau Raja Raksasa, itu singkat cerita, dari kerajaan Alengka. Dewi Sinta ditempatkan di Taman Argosoka. Prabu Dasamuka dapat ditumpas. Dewi Sinta bisa diboyong kembali ke Ayodhya. Setelah kembali, Raden Rama merasa ragu akan kesucian Dewi Sinta. Untuk membuktikan Dewi Sinta bersedia membakar dirinya, namun tidak mati, terbakar. Bahkan Dewi Sinta pun tidak hangus ataupun lecet. Ia masih dalam keadaan hidup, menjadi pembuktian Dewi Sinta ini masih suci, tidak ternoda oleh Prabu Dasamuka. Dewi Sinta benar-benar menjaga kesuciannya. Lanjut lagi, Prabu Lesmana anak-anak. Raden Lesmana ini adalah seorang kesatria yang tidak punya istri. Mengapa? Ini disebut wadat. Karena waktu di hutan, Prabu Lesmana diakui sebagai suka sama Dewi Sinta. Tetapi Raden Lesmana ya, beliau seorang yang sangat tulus menghargai Prabu Rama Wijaya. Maka dari itu anak-anak semuanya, ayah yang bernama
Prabu Dastarata ini adalah ayahnya Raden Lesmana, Raja Ayodhya. Raden Lesmana sangat sakti, pandai berperang dengan menggunakan senjata panahnya, seperti Prabu Ramawijaya. Kepandaian itu dapat dari seorang guru begawan bernama Wasista. Dalam lakonnya Romo Nitis, Raden Romo menitis kepada Prabu Kresna, Raja Ndorowati. Dewi Sinta menitis dengan Woro Sembodro, dan Raden Lesmana semula menitis Raden Arjuna. Raden Arjuna kemudian nitis ke Prabu Baladewa, Raja Madura. Oke, kenapa kok bisa seperti itu? Karena Raden Arjuna itu banyak istri, maka dia nitis ke Baladewa. Lanjut lagi, Raden Anoman. Raden Anoman ini salah satu tokoh yang berbentuk kera, tetapi kera putih. Disebut juga dengan Bambang Senggowo atau Prabanco, Palwa Gesto atau Kapiworo. Kapiworo juga monyet kera. Adalah anak dari Betara Guru yang lahir dari ibu yang bernama Dewi Anjani. Istri Raden Anoman itu ada dua. Satu, Dewi Urangayu, yang kedua, Dewi Purwanti. Anak-anak semuanya, saudara tunggal Bayu adalah Betara Bayu satu, yang kedua Raden Anoman, ketiga Raden Werkudara, Wijajawengka, Begawan Maneka, Gajah Setubondo, dan Dewa Runci. Ciri-ciri saudara tunggal Bayu adalah berkain jawat poleng atau hitam putih, berkuku panjang dan tajam yang disebut kuku Poconoko. Raden Anoman sangat sakti, dan atas keberhasilannya Raden Anoman menjadi anak angkat Prabu Ramawijaya dengan sebutan Ramandayanti. Saya ulang lagi, dengan sebutan Raden Ramandayanti. Setelah usia tua, Raden Anoman bertapa menjadi begawan di pertapaan Kendali Sodo dengan nama Begawan Mayangkara. Pada cerita Ramayana Baladewa dengan tentara kera yang membantu Prabu Romo selain Anoman adalah Sugriwo, Anila, Anggodo. Sedangkan Subali juga meninggal dalam peperangan Ayodhya dan Alengka. Itulah yang terjadi. Oke anak-anak, terima kasih. Materinya ini dari Bu Asih seperti yang sudah saya sampaikan. Saya harap kalian mengerjakan, tapi jangan lupa mengerjakan soal uraian nanti ada di aplikasi model. Saya berharap semua kelas 8 mengerjakan dari A sampai G. Oke, saya tunggu jawabannya. Saya tunggu pekerjaan kalian dengan tepat waktu dan benar. Salam budaya dari Bu Asih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.